Ada juga, kalaupun ada kecurangan, itu pun pasti nggak akan jauh karena uang juga. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, nama aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Garut, Diki Chandra, kembali menyeruak. Dalam sebuah podcast Deddy Corbuzier, komedian Komeng menyinggung tentang mundurnya Diki Chandra dari jabatannya pada tahun 2011 silam hingga terkuak sebuah fakta bahwa kekayaan Diki Chandra terkuras habis di saat ia masih menjabat sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Garut. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi, padahal tak sedikit pejabat di negeri ini yang menjadi kaya raya secara tiba-tiba? Berikut 7 fakta karir, kontroversi, hingga hancurnya karir politik Diki Chandra, sang pejabat termiskin di negeri ini. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa kecil. Raden Diki Chandra Negara atau yang lebih dikenal dengan nama Diki Chandra lahir pada 12 Mei 1974 di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Raden Duki Chandra Negara almarhum, berprofesi sebagai guru, sementara ibunya bernama Entin Mulyatini. Dari masa SD hingga SMA, Diki menempuh pendidikan di tanah kelahirannya, yakni di SDN Citapen Tasikmalaya, SMPN 2 Tasikmalaya, dan SMAN 2 Tasikmalaya. Setelah itu ia sempat mengenyam bangku kuliah beberapa bulan di Universal General Manager Bisnis dan Administrasi Bandung pada tahun 1993, namun berakhir di tengah jalan karena himpitan ekonomi serta diperparah dengan kondisi sang ayah yang sedang sakit-sakitan. Karir keartisan. Setelah sang ayah meninggal pada tahun 1994, Diki mengundi nasib dengan merantau ke Jakarta. Apapun pekerjaan dilakoninya demi bertahan di kerasnya ibu kota dan membantu perekonomian keluarganya, termasuk menjadi pengamen di bus kota. Siapa sangka, saat itulah lagu berjudul Boleh Nggak yang biasa dia nyanyikan ditawari salah seorang penumpang untuk direkam di label Musika Studio. Diki pun mengiyakan, dan dari sanalah karir keartisannya dimulai. Walaupun begitu, nama Diki Chandra lebih pamor saat ia terjun ke dunia seni peran, terutama saat ia berperan sebagai Ustadz Adin di sinetron Lorong Waktu Season 2 tahun 2000. Tak hanya itu, wajahnya pun sempat mejeng di layar bioskop, sebut saja film Kiamat Sudah Dekat tahun 2003 dan Kabayan Jadi Miliuner tahun 2010. Awal karir politik. Dengan modal nama besar sebagai aktor sukses, Diki pun mencoba terjun ke dunia politik dengan maju sebagai Cawagup Pilgub Garut pada 2009 bersama Aceng Fikri. Walaupun tidak diusung oleh partai dan harus bersaing dengan 6 pasangan lainnya, namun pasangan Aceng dan Diki berhasil meraih suara sebanyak 74.810 yang menjadikan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2009-2014. Miskin demi rakyat. Setelah 2 tahun menjabat, Diki tiba-tiba mundur dari kursi Wakil Bupati Garut. Ia mengaku ada beberapa alasan yang menjadi penyebabnya. Mulai dari bergabungnya Aceng ke Partai Golkar, padahal sebelumnya mereka sudah berjanji untuk tidak masuk dalam partai manapun. Selain pengkhianatan tersebut, Diki juga merasa sudah tidak cocok dengan Aceng yang menurutnya berubah setelah menjadi bupati. Dari yang tadinya ramah, menjadi sosok yang sebaliknya. Dari hanya memiliki mobil sederhana, menjadi sosok dengan gaya hidup mewah dengan tunggangan mobil Toyota Alphard. Hal itu berbanding 180 derajat dengan kehidupan Diki Chandra yang jauh dari kata layak sebagai seorang wakil bupati. Dalam podcast Deddy Corbuzier yang tayang baru-baru ini, pelawak sekaligus calon anggota DPD, Komeng, menyebut alasan Diki mundur dari jabatannya karena jatuh miskin. Di saat pejabat lain menyelewengkan uang rakyat demi kepentingan pribadi, Diki justru mengeluarkan uang pribadinya demi memperbaiki kapal nelayan yang rusak. Karena jika menunggu anggaran keluar, maka para nelayan akan terganggu mata pencahariannya. Akibatnya kekayaan Diki habis terkikis. Mirisnya, setelah tidak lagi menjabat, ia juga terpaksa menjual barang berharga miliknya demi bertahan hidup.
Berhasil hindari godaan korupsi. Menjadi seorang politisi memang harus siap dengan sisi gelapnya, terutama korupsi yang sudah mengakar hingga ke tingkat bawah pemerintahan. Karena itulah seorang Dicky Chandra yang memiliki idealisme tinggi memilih mengundurkan diri dari jabatan. Bukan tidak bisa, namun ia tidak mau terjerumus dalam praktek korupsi. Bahkan Dicky sempat menyebut jika dirinya tidak mampu menemukan cara korupsi yang halal untuk bisa menghidupi anak istrinya. Karena itulah, Dicky sempat dicemooh, dicaci, dan disebut pejabat miskin serta bodoh lantaran tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Gagal untuk kedua kalinya. Usai gagal menuntaskan masa jabatannya, 6 tahun kemudian kehidupan Dicky Chandra berangsur pulih. Ia kemudian kembali terjun ke dunia politik dengan maju sebagai wali kota Tasikmalaya di Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017. Berpasangan dengan Denny Romdoni, keduanya harus puas di posisi terbawah dengan raihan 22,54% atau 85.510 suara. Kalah dari pasangan Dede Sudrajat, petahana wakil wali kota, dan Asep Hidayat yang memperoleh 37,40% atau 141.854 suara di posisi kedua, dan pasangan Budi Budiman, petahana wali kota, bersama M. Yusuf yang meraih suara terbanyak dengan 40,06% atau 151.931 suara. Kegagalannya ini seolah menjadi anti klimaks bagi Dicky Chandra. Pasalnya setelah itu, gaungnya di dunia politik hampir tak terdengar lagi. Kisah asmara. Dicky Chandra memiliki seorang istri bernama Rani Permayani. Keduanya bertemu di saat syuting bareng di film Pilar-Pilar Kasih. Dari sanalah mereka menjalin hubungan dan menikah pada tahun 1999 hingga dikaruniai 4 orang anak yang bernama Cindy Arlinda Sudirman, Diva Mahachandra, Muhammad Zikri Chandra Negara, dan Zikra Fitria Chandra. Di lain sisi, Rani sama seperti suaminya. Saat masih berstatus istri wakil bupati, Rani tetap tampil apa adanya. Ia tidak muncul ke publik dengan gaya glamor, menenteng tas bermerek ataupun berdandan berlebihan. Selain itu, Rani juga mengikuti jejak sang suami, yakni masuk ke dunia politik. Di pemilu kali ini, ia mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil 11 Provinsi Jawa Barat dari Partai Hanura. Sayangnya sampai saat ini, perolehan suaranya masih sedikit, yakni di angka 1.570 suara. Nah, jika di kepolisian ada Jenderal Hugeng yang disebut dengan polisi jujur, maka di ranah politisi ada sosok Dicky Chandra. Kira-kira setujukah kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.